Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pertemuan kita kali ini yang menjadi pada waktu yang ada. Selanjutnya saya akan memberikan materi yakni tentang kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam bersyariat kita. Yaitu materi ada tentang Al-Quran adalah kitab tuh. Ya seperti yang telah kita ketahui sebagai umat Islam, pengertian secara harfiah Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran Al-Karim. Yaitu setiap muslim wajib mengimani kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lainnya yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian Al-Quran itu berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yakni sebagai penjelas hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita sebagai seorang muslim seharusnya lebih mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk mengenal Al-Quran itu sendiri, hendaknya kita mulai dengan memahami secara harfiah tentang pengertian Al-Quran serta segala hal yang berkaitan dengannya. Dan yang paling penting lagi adalah memahami isinya untuk selanjutnya dapat kita amalkan dan mengajarkannya. Kemudian bagi beliau Nabi SAW, bagi beliau Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat yang terbesar yang berlaku kekal abadi, sebagai kitab yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, karena Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kami akan memberikan beberapa pokok pembahasan penting tentang Al-Quran sebagai kitab bagi kita, yakni tentang memahami pengertian Al-Quran secara harfiah. Ya, dalam pengertian Al-Quran, para ulama besar berbeda pendapat tentang hal tersebut. Seperti pendapat ulama yang kami ikuti, yaitu Syekh Subki Sholih, yang berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah Al-Quran wal Kitabu mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fi masahifil manqul alaihi bitawturil muta'abbadu bi tilawati, yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dituliskan di dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah saat membacanya.
Kemudian pendapat yang kedua yang kami kutip yaitu pendapat Syekh Muhammad Abdul yang mendefinisikan pengertian Al-Quran bahwasannya Al-Quran adalah kitab wal Quran maktubu fil masahifil mahfudhu fi suduri man anna bi fiqhihi minal muslim, yang artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu di antara orang-orang Islam. Ya, dari beberapa pendapat ulama besar tersebut jelaslah bahwasannya Al-Quran itu disampaikan dengan mutawatir, yakni secara berkesinambungan. Kemudian Al-Quran itu dipahami bahwasannya adalah bacaan yang mulia dan saat kita membacanya adalah merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Kemudian Al-Quran kita pahami juga sebagai yang ditulis di dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran kita juga pahami dengan yang dijaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yakni tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Biqaq fi Ulum Al-Quran, yang menyebutkan bahwasannya Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun jika kita perhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan kita dapatkan beberapa nama saja, yaitu yang lainnya bukanlah nama melainkan hanya sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Yakni beberapa nama Al-Quran tersebut seperti yang kita ketahui, yang secara umum kita ketahui itu Al-Quran Karim. Yaitu Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan sering kita dengar tentang Al-Quran itu sendiri. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya baik, karena kita dibatasi oleh waktu, dari 3 pokok pembahasan yang kami sampaikan, mungkin ada yang belum mengerti atau sudah dimengerti. Baik, alhamdulillah mungkin sudah dimengerti ya, karena waktu yang membatasi kita, dan mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhirnya mengucapkan wa akhiru kalam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.